Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan sekalian, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai sifat, fungsi, dan tujuan dakwah. Pertama, berbicara mengenai urgensi dakwah terlebih dahulu. Kita mengenal bahwa pada dasarnya dakwah dilakukan agar mengajarkan manusia mengenai kebaikan-kebaikan. Dan kebaikan yang kemudian disampaikan bukanlah kebaikan yang bersifat eksklusif, hanya milik kalangan umat Islam saja, dan juga tidak berupaya untuk mendiskreditkan atau diskriminatif terhadap kelompok yang lain. Karenanya kebaikan yang dinarasikan dalam pelaksanaan aktivitas dakwah adalah kebaikan-kebaikan yang bersifat universal. Atau dalam bahasa agama, kita menyebutnya dengan bahasa al-khair. Baik dalam kerangka yang sifatnya teologis maupun dalam kerangka yang bersifat sosiologis, dakwah dilakukan dalam upaya untuk mengenalkan manusia, mengajak manusia, dan merubah manusia pada kondisi-kondisi kebaikan yang bersifat universal tadi. Selanjutnya bahwa aktivitas dakwah yang dilakukan pada praktiknya tidak pernah mengajarkan manusia atau pelaku dakwah untuk memaksakan kehendaknya. Tetapi dakwah dilakukan dalam rangka menyentuh aspek rasionalitas manusia. Disesuaikan dengan kebutuhan manusia. Karenanya kekuatan intelektual menjadi aspek penting dalam pelaksanaan dakwah Islam. Agar dakwah yang disampaikan, dakwah yang risalah yang kemudian dipahami, itu berorientasi pada kesadaran manusia berdasarkan daya kritis nalar. Hal ini didasarkan kepada bagaimana kita memandang kondisi-kondisi yang terjadi dalam lingkup kehidupan sosial masyarakat. Bahwa kehadiran atau eksistensi aktivitas dakwah itu dilakukan untuk merespon berbagai dinamika dan transformasi yang terjadi dalam tatanan kehidupan masyarakat, sehingga dalam kerangka sosiologis, dinamika-dinamika yang terjadi dalam lingkup kehidupan masyarakat itu bisa direspon berdasarkan tinjauan-tinjauan teologis. Dan yang terakhir bahwa urgensi dakwah itu berkaitan dengan bagaimana memastikan agar narasi-narasi tentang ketauhidan itu bisa terus diwariskan, bisa terus ditegakkan dari zaman ke zaman, dari satu generasi ke generasi. Sebab pada dasarnya ide tauhid itu adalah ide tauhid sepanjang masa. Di mana kita mengenal dalam sejarah dakwah atau risalah Islam sejak zaman Nabi Muhammad sampai dengan zaman sejak zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW, bahkan dilanjutkan oleh generasi-generasi selanjutnya oleh umat-umatnya Nabi Muhammad SAW. Muaranya adalah bagaimana memastikan konstruksi ketauhidan ini betul-betul bisa terbangun dalam peradaban manusia. Maka inilah urgensi daripada dakwah. Selanjutnya, ketika kita berbicara sifat dasar dakwah, maka dalam pandangan Ismail Razi Al-Faruqi, setidaknya ada beberapa sifat dasar dari dakwah Islam. Pertama, bahwa dakwah dilakukan sebagai upaya persuasif, bukan kursif. Artinya tidak pernah sekalipun Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW mengajarkan para pelaku dakwah untuk memaksakan apa yang dikehendakinya. Dan dalam narasi peradaban manusia atau sejarah dakwah Rasulullah SAW, upaya-upaya menyampaikan risalah Islam itu dilakukan dengan upaya-upaya yang bersifat persuasif, bukan pemaksaan. Hal ini agar dengan narasi-narasi risalah Islam tadi mampu memengaruhi manusia dalam menjalankan agamanya secara sadar tanpa adanya paksaan. Jadi
Sifat dasar dakwah yang pertama bersifat persuasif, bukan kursif. Yang kedua, bahwa sifat dakwah itu ditujukan secara universal. Dakwah yang disampaikan, dakwah yang dilakukan oleh siapapun, itu hendaknya tidak saja diproyeksikan bagi umat Islam secara eksklusif, tapi untuk seluruh umat manusia. Artinya, dakwah Islam itu bersifat universal, karena dakwah Islam ditujukan baik kepada pemeluk Islam secara internal maupun kepada pemeluk non-Islam. Sebab tadi, dakwah pada dasarnya adalah sebuah kebaikan universal yang disampaikan kepada setiap manusia. Yang ketiga, dakwah itu bersifat anamnesis. Artinya begini, dakwah berupaya untuk mengembalikan fitrah ketauhidan manusia. Sebab dalam doktrin ajaran Islam, kita meyakini ada satu momentum di mana Allah Subhanahu wa taala mengambil persaksian kepada setiap manusia atau kepada seluruh manusia. Persaksian untuk menegaskan bahwa tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Maka seiring dengan berjalannya waktu selama proses dinamisasi kehidupan di dunia ini, manusia mengalami dinamika yang luar biasa. Maka dengan kehadiran dakwah Islam berupaya untuk mengembalikan fitrah ketuhanan dalam diri manusia agar kembali kepada kodrat kebenaran Islam. Makanya sifat dasar yang ketiga ini berbicara mengenai bagaimana upaya dakwah yang dilakukan itu berupaya untuk menetapkan, mengembalikan kesadaran ilahiyah yang ada dalam diri manusia. Yang keempat, secara praktik dakwah dilakukan tidak berorientasi agar manusia memiliki kecanduan terhadap risalah Islam yang tidak ada kesadaran sama sekali. Artinya dakwah itu bukanlah prabawa yang sifatnya psikotropik. Dakwah dilakukan berorientasi pada kesadaran, bukan pada kebebasan sebebas-bebasnya, bahkan pemaksaan. Artinya bagaimana ritual-ritual pengetahuan yang disampaikan, ritual yang dijalankan, pengalaman yang dialami, berorientasi pada adanya peningkatan kesadaran ilahiyah dalam diri manusia dan dengan sendirinya menguatkan komitmen dan meningkatkan minatnya terhadap Islam. Maka itulah sifat dasar dakwah yang keempat. Yang kelima, sekalipun yang disampaikan adalah dogma-dogma, doktrin-doktrin ajaran agama, tapi pada praktiknya proses transmisi pesan-pesan keislaman ini dilakukan tidak secara dogmatis, melainkan membangun proses kritis dalam diri manusia. Sebab kita mengetahui ada instrumen penting dalam setiap manusia, yakni akal pikiran. Di mana akal pikiran ini harus ditempatkan sebagai keistimewaan yang ada dalam diri manusia. Sehingga pada saat menerima risalah Islam, manusia mengalami satu proses kritis. Sama seperti apa yang dialami oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada saat memfungsikan akal pikirannya untuk memahami bagaimana alam semesta ini tercipta dan untuk mencari siapa pencipta utama dari seluruh mekanisme kehidupan alam semesta ini. Maka sifat dasar dakwah itu juga harus menyentuh rasional intellection. Artinya membangun proses kritis agar manusia betul-betul menerima ajaran Islam dengan berkesadaran. Dan yang terakhir, dakwah itu harus sesuai dengan kebutuhan rasio manusia. Dakwah yang dilakukan tidak boleh menempatkan objek dakwah seperti gelas kosong atau ibarat robot yang tidak sama sekali mengetahui sesuatu. Tetapi dakwah harus menempatkan objek dakwah dalam kondisi derajat kemuliaan manusia dengan akal pikirannya secara kritis
sehingga dia betul-betul memahami risalah Islam secara partisipatif dan emansipasi. Memberdayakan dan menyadarkan mad'u atau objek dakwah didasarkan pada kebutuhan rasionya. Itulah sifat dakwah. Selanjutnya, fungsi dakwah. Said Qutb memberikan satu gambaran kepada kita berbicara mengenai fungsi dakwah. Bahwa fungsi dakwah itu harus diurai dari bagaimana kita mendudukan risalah atau dakwah Islam itu sendiri. Pada hakikatnya yang namanya dakwah itu adalah mengajak manusia atau semua orang agar memiliki ketundukan terhadap Allah, ketaatan kepada Rasulullah, dan keyakinan akan sesuatu yang bersifat metafisik. Baik keyakinan akan adanya Allah Subhanahu wa taala maupun keyakinan akan adanya hari akhirat. Hari penetapan atau pembalasan. Di mana risalah dakwah Islam ini sasarannya adalah untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya, dari perbudakan sesama manusia menuju penyembahan dan penyerahan seluruh jiwa raga, dari kesempitan dunia menuju ke alam yang lebih lurus, dan dari penindasan agama-agama lain agar kita semakin memahami bagaimana konteks ajaran Islam bahkan mengamalkannya dengan mudah. Artinya fungsi dakwah ini harus diposisikan dari bagaimana manusia memahami peran dan fungsi dirinya sendiri. Di mana dalam konteks ajaran Islam kita akan mengenal fungsi manusia itu baik dalam konteks sebagai seorang khalifah, sebagai seorang Abdullah, maupun sebagai seorang dai. Maka dalam pandangan Said Qutb setidaknya ada 3 fungsi utama daripada dakwah. Pertama, fungsi rahmatan lil alamin. Misi universal. Bahwa dakwah yang dilakukan itu berfungsi untuk menyebarkan Islam kepada setiap manusia baik pada level individual maupun pada level sosial atau kemasyarakatan agar memahami nilai-nilai kebaikan universal dari risalah Islam. Yang kedua, fungsi dakwah itu bersifat sustainability, keberlanjutan. Artinya dakwah ini adalah satu ruang agar adanya pewarisan nilai spirit dalam keberlanjutan peradaban manusia. Sebab kita tahu dalam konteks filsafat sejarah peradaban manusia itu dipandang sebagai sesuatu yang bersifat terulang. Kontennya sama, tapi konteks yang membedakan. Karenanya fungsi dakwah juga diposisikan agar manusia memahami bahwa dakwah adalah misi yang diwajibkan untuk seluruh atau setiap generasi manusia. Bukan hanya berhenti pada generasi Nabi Muhammad saja, begitu kira-kira. Karenanya keberlanjutan ini harus dipastikan agar nilai-nilai ajaran Islam terwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain sekaligus sebagai bukti bahwa Islam itu senantiasa dijaga sepanjang zaman. Dan yang ketiga, dakwah itu berfungsi korektif. Artinya aktivitas dakwah itu dilakukan agar manusia senantiasa melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, meluruskan akhlak yang bengkok, mencegah kemunkaran, dan mengeluarkan manusia dari kegelapan rohani. Maka itulah 3 fungsi dakwah. Selanjutnya tujuan dakwah. Ada beberapa tujuan utama daripada dakwah menurut para ahli. Misalkan di sini, Bisri Apandi menyatakan bahwa tujuan dakwah itu adalah agar terjadinya perubahan. Perubahan dalam hal apa? Pertama, perubahan dimulai dari diri sendiri. Atau dalam diri manusia itu sendiri. Baik dalam bentuk kelakuan yang adil, kelakuan yang aktual, baik pribadi maupun keluarga, bahkan masyarakat, di mana dakwah sebagai way of thinking, cara berpikir, way of life, cara memandang kehidupan. Baik dari sisi kualitas maupun dari sisi tujuan-tujuan pencapaian kehidupan manusia yang bersifat kekal atau abadi.
Amrullah Ahmad menyatakan bahwa tujuan dakwah itu adalah untuk mempengaruhi cara merasa, berpikir, bersikap, bertindak, baik pada dataran atau level individual maupun pada level sosiokultural. Agar apa? Agar terwujud ajaran Islam dalam berbagai sendi kehidupan. Baik yang menyangkut kepentingan individual maupun yang menyangkut kepentingan publik. Baik pada skala yang sifatnya sosial kemasyarakatan maupun pada konteks yang lebih tinggi dalam konteks pengaturan kenegaraan. Dan tujuan dakwah menurut Rashad Soleh ya, membagi pada dua term. Ada tujuan utama, ada tujuan perantara. Apa tujuan utama dakwah? Terwujudnya kebahagiaan dan kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Hasanah fid dunya wal akhirah. Sementara tujuan perantara dakwanya adalah agar nilai-nilai yang mendatangkan kebahagiaan dan kesejahteraan tersebut yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala masing-masing sesuai dengan segi atau bidang. Ada keseimbangan dalam proses aktualisasi nilai-nilai yang bisa mengantarkan manusia pada kebahagiaan dan kesejahteraannya. Karenanya rekan-rekan sekalian, dari 3 definisi atau 3 pendapat mengenai tujuan dakwah itu, kita bisa menarik bahwa tujuan dakwah Islam itu adalah mengajak orang-orang non-Islam untuk memeluk agama Islam. Hal ini sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran ayat 20. Yang kedua, mengislamkan orang Islam artinya meningkatkan kualitas keimanan. Ini dalam konteks yang sifatnya internal. Sesuai dengan surah Al-Baqarah ayat 208. Yang ketiga, menyebarkan kebaikan dan mencegah timbulnya dan tersebarnya bentuk-bentuk kemaksiatan yang akan menghancurkan sendi-sendi kehidupan individu dan masyarakat. Amar ma'ruf nahi munkar. Dan yang terakhir, membentuk individu dan masyarakat tatanan dalam konteks tatanan sosial kemasyarakatan agar menjadikan Islam sebagai pegangan dan pandangan hidup. The way of life, the way of thinking. Dalam berbagai sendi kehidupan manusia, baik itu dari sisi politik, sosial, ekonomi, budaya, maupun dalam konteks yang lain. Adapun tujuan dakwah menurut Nurkholis Majid, tujuan dakwah sebagaimana termaktub dalam surah Ali Imran ayat 104, dalam pandangan Nurkholis Majid adalah kebaikan universal. Di mana al-khair dimaknai sebagai suatu nilai yang menjadi titik temu semua agama yang benar. Yaitu agama Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan kepada umat manusia melalui wahyu ilahi. Artinya titik temu doktrin dan peradaban, titik temu dogma dan sesuatu yang bersifat dinamis dalam kehidupan masyarakat. Titik temu di mana Islam sebagai sebuah doktrin dan Islam sebagai sebuah pandangan hidup. Itulah yang disebut dengan kebaikan universal. Atau hakikat dakwah itu sendiri, tujuan dakwah itu sendiri menurut Ismail Rozi Al-Faruqi, dakwah itu harus memberikan kebahagiaan. Kebahagiaan apa? Kebahagiaan yang bersifat universal, karena ada universalisme tadi. Yang kedua, kebahagiaan karena memberikan kebebasan untuk bertindak, berpikir, bukan berorientasi pada pemaksaan, dan kebahagiaan karena menempatkan rasionalitas sebagai proses kritis dalam memahami sesuatu. Sehingga dengan hal ini bisa memberikan kebahagiaan. Baik kebahagiaan dalam berpikir, kebahagiaan dalam merasa, maupun kebahagiaan dalam bertindak. Dan yang terakhir, tujuan dakwah menurut Ahmad Ghaus Afandi ada 3 setidaknya. Pertama, agar dakwah itu memiliki atau berorientasi pada adanya kemerdekaan beragama. Yang kedua, adanya pluralisme positif, toleransi dan moderasi beragama. Dan yang ketiga, dakwah itu agar senantiasa memberikan kebaikan dan universalitas. Maka rekan-rekan sekalian, sifat, fungsi, dan tujuan dakwah ini kita pahami sebagai upaya untuk menggali, memahami kerangka ideal daripada dakwah Islam
Sehingga dalam konteks metodologis nantinya kita bisa menguraikan bagaimana menerjemahkan sifat, fungsi, dan tujuan dakwah ini dalam kerangka metodologis pengembangan dakwah dilakukan dalam berbagai sendi-sendi pelaksanaan dakwah Islam. Baik yang dilakukan dengan pendekatan personal, pendekatan komunal, maupun pendekatan institusional. Bahkan pendekatan dalam konteks kenegaraan atau konstitusional. Maka penting bagi Anda sekalian, bagi kita semua memahami tentang sifat, fungsi, dan tujuan dakwah ini. Sebab sifat, fungsi, dan tujuan dakwah ini adalah kerangka ideal untuk memahami tentang hakikat dakwah Islam, termasuk juga bagaimana upaya-upaya kita untuk menerjemahkan dalam kerangka yang bersifat metodologis. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaklumi. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.